sharing-sharing, berbagi dengan sahabat ya, mitra-mitra saya khususnya, umumnya untuk Eko Racing niatnya berbagi ya, berbagi manfaat ya, alhamdulillah jadi terkenal. Oke, yang belum tahu mungkin perkenalan dulu boleh ya. Oke, perkenalkan, nama saya Dani Abdul Ghani, biasa dipanggil Cristiano Ronaldo. Mirip nggak? Mirip apanya? Mobilnya. Oke, kalau Ronaldo mungkin biasa nyetak gol ke gawang ya. Kalau saya alhamdulillah nyetak gol orang-orang yang sukses di bisnis PTBS. Amin ya, insyaallah. Oke teman-teman, di sini udah ada yang udah lama bergabung. Ada yang udah lama bergabung. Kang Andri berapa tahun? 1 tahun. Udah 1 tahun, udah cip motornya? Belum. Insya Allah bentar lagi. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Kadang-kadang ada pertanyaan nggak? Kenapa sih kok saya belum ikut turunnya? Iya, kadang ada pertanyaan. Kadang suka ada pertanyaan, betul ya. Banyak yang bertanya ke saya, Dan gimana nih? Saya belum icip-icip juga ribut motornya, mobilnya, pajeronya dan lain sebagainya. Kok Kang Dani dalam waktu 2 tahun kurang, alhamdulillah dapat 9 motor, ya, 6 mobilio, 3 pajero, 2 rumah, bentar lagi rumah 1 miliar yang ketiga. Insya Allah akhir tahun ini mau berangkat ke Turki ya, alhamdulillah dapat bonus dari PTBS, bingung mau dipakai apa, ya udah yuk jalan-jalan ke Turki. Asik ya, masih kalau dapat komisi jutaan per hari. Nah terus insya Allah mudah-mudahan cita-cita saya juga mau bikin perumahan SS Retail, amin, insya Allah ya. Jadi apa sih kok yang membuat saya bisa sukses gitu? Karena banyak di antara kita, mungkin sahabat-sahabat kita ya, member-member Eko Racing khususnya, punya impian pengen dapat motor, dapat mobil, umroh lah, gitu, haji lah dan lain-lain, betul? Jangankan di Eko Racing, di luaran pun sama punya impian yang banyak gitu ya. Cuma kenapa kok sulit sekali untuk meraih sukses? Udah bekerja keras, udah melakukan banyak hal, tapi kok nggak sukses-sukses? Karena banyak orang yang sekedar ingin gitu, ingin sukses tapi nggak tahu caranya, betul? Nah, hal yang pertama yang harus teman-teman miliki adalah keyakinan. Ya, keyakinan. Banyak di antara kita ingin sukses, tapi kita nggak yakin kita bisa sukses. Kitanya nggak yakin, ditanya, dan misalkan contoh lah, Kang Andi, mana Kang Andi? Ada Kang Andi? Kang Andi mau umroh? Yakin umroh? Umurnya? Yakin? Yakin. Kapan? 4 bulan lagi. 4 bulan lagi, tanggal? Belum tentuin. Belum ditulis. Nah ini kadang-kadang kitanya nggak yakin gitu. Nah impian itu harus ada batas limit ya. Kadang-kadang yang membuat kita nggak sukses, membuat kita akhirnya kendor semangatnya, nggak terus berjuang karena masalah di keyakinan ya. Kalau kitanya yakin, insya Allah kita sukses ya. Karena banyak misalkan gini lah, saya mah pemalu dan wajar aja kalau misalkan saya lama, saya bingung mau prospek orang itu karena saya pendiam gitu, saya nggak terlalu paham tentang bisnis ini. Jadi kebanyakan nggak yakin terhadap dirinya, nggak yakin terhadap yang maha kuasa. Padahal Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. Nah, sedangkan kitanya aja nggak mau bermimpi besar, kitanya aja nggak mau bermimpi jadi orang kaya. Ya. Terus kemudian Allah itu maha sabar. Ketika kita berproses ditolak 1 kali, gitu ya, dan harusnya kan sabar berproses. Karena semuanya perlu proses. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan yang pertama ini keyakinan. Kalau kitanya yakin, ya apapun itu bisa diraih. Kalau kitanya yakin, apapun itu bisa diraih. Keyakinan ini berlaku bagi semua orang, termasuk Nabi. Nabi Musa, ketika misalkan contoh ya, Nabi Musa dulu dikejar-kejar Fir'aun. Fir'aun di belakang, ya depan Laut Merah. Terus kemudian banyak umatnya udah nggak yakin. Kita nggak bakal selamat ya Nabi Musa. Kita udah nggak bakal, istilahnya nggak bakal selamat, bakal ketangkep, udah pasti mati dan lain sebagainya. Tapi Nabi Musa nggak kayak gitu. Dia tetap yakin. Kita punya Allah, yuk kita berdoa ke Allah. Berdoa bersama, kata Allah, lemparkan tongkatnya. Kalau misalkan biasanya kita biasanya bicara tentang logika gitu. Misalkan kita punya hutang, ya kita punya hutang, kata Allah jalanin PTBS. Kenapa kita ketemu PTBS? Saya lagi punya hutang 70 juta minus, baru menikah, ibu lagi di rumah sakit, harus biaya berobat. Terus tahu-tahu malah dikenalin PTBS, modal aja nggak punya.
Tapi saya nggak pakai logika. Saya yakin ini adalah doa-doa saya. Di mana saya berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan sebuah peluang yang bisa merubah kehidupan saya. Nabi Musa seperti itu. Dia nggak bertanya, buat apa ya Allah lemparin tokat ini? Dia langsung aja lemparin dan terbukalah jalan. Kalau kita yakin PTBis ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah untuk kita, insya Allah kita akan jalani lebih serius. Punya hutang, lunasin hutangnya. Caranya, jalanin PTBis serius. Tuh ya. Jadi kitanya harus yakin. Berlaku buat semua hal. Ya. Kita dimanapun, kalau misalkan kita nggak yakin, kita nggak akan sampai kemanapun. Kalau misalkan saya orangnya pemalu, saya orangnya pendiam, ya. Dulu kalau ketemu sama teman, saudara, ya, saya selalu diem. Nah, apalagi kalau teman nih pada canda, pada happy, ya, pada seneng-seneng. Nah, saya sendiri diem. Nah, ditanya sama teman, dan ngobrol dong. Kan kita saling kenal, kata saya. Ya. Kebayang pemalunya gimana? Ya. Terus kata teman, wah, ketawain, dicandain. Tapi di situ akhirnya saya jadi dendam positif. Saya yakin suatu saat saya bisa bicara di depan panggung. Saya yakin suatu saat saya bisa jadi orang hebat. Saya suatu saat. Nah, karena saya yakin soal saya bisa berdiri di depan panggung, ya saya bisa bicara di depan banyak orang. Alhamdulillah, kalau dulu di depan kelas saya gemetaran, sekarang bicara di depan ribuan orang pun biasa. Siap. Jadi kitanya harus ya yakin sukses. Yakin. Nah, yang kedua, kita harus mau kerja keras. Kerja keras sampai keinginan kita ini terwujud. Ya. Banyak di antara kita ingin sukses, ingin gitu. Tapi kok nggak tembus-tembus. Karena dia kurang kerja keras, ya. Kalau misalkan kita punya impiannya apa? Dari umroh, ya. Kalau AA serius pengen umroh, kerja keras sampai benar-benar tembus. Jangan istilahnya, wah bukan rezekinya. Rezeki ini kadang-kadang ada yang bilang rezeki kita udah ditakar oleh Allah. Emang tahu takarannya berapa? Padahal di agama Islam pun rukun Islam apa? Yang kelima apa? Naik haji. Udah naik haji. Berarti belum sempurna. Naik haji perlu duit nggak? Orang miskin bisa naik haji nggak? Bisa ya. Cuman bisa nggak menaikkan haji orang lain? Bisa nggak menaikkan haji orang tuanya? Bisa nggak menaikkan haji anak? Bisa nggak menaikkan haji keluarganya? Ya. Nah, rezeki ini udah ditakar. Takaran rezeki kita ini tak terbatas. Rezeki kita ini tak terbatas, diibaratkan air yang dari atas ya turun ke bawah. Cuman kenapa kok terhambat? Kenapa kok nggak ngalir deras ke kita? Rezeki itu deras banget. Nah, apa sih hambatannya? Ya, kemarin saya sharing sama leader Restu, alhamdulillah luar biasa. Beliau banyak menyampaikan ilmu, saya banyak belajar sama beliau. Ada yang menghambat kita ini salah satunya batu, ya, terus lumpur, terus kemudian satunya lagi sampah, ya. Nah, batu ini apa? Hati. Nah, banyak di antara kita hatinya keras. Hatinya keras itu misalkan penuh dendam, ya, penuh rasa takut, mau melangkah takut, nanti gimana? Penuh khawatir, ya. Terus kemudian gampang marah, emosi, sombong, ria, ujub, takabur dan lain-lain lah. Jadi banyak hati kita yang akhirnya menghambat rezeki kita. Kalau kita melangkah dengan takut kira-kira gimana? Kalau Nabi Musa melangkah dengan takut kira-kira gimana? Ketangkep lah sama Firaun. Betul? Ya, nah jadi hilangkan batu itu gitu. Jadi positif. Hatinya pastikan positif, penuh rasa syukur, ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul dan lain-lain, syukur. Bangun tidur kan Allah juga ngajarin, ya, agama kita ngajarin. Kalau di agama Islam kan ada doa bangun tidur, ya. Nah, itu ngajarin kita untuk bersyukur supaya hati kita nggak keras. Jadi yang pertama batunya pastikan hilangkan dulu. Terus kemudian apa? Lumpur ini masa lalu. Nah, banyak di antara kita, misalkan Kang Andri, kenapa kok belum tembus-tembus reward motornya? Mungkin masih ada masa lalu. Padahal masa lalu ini 1 jam, ya, 1 menit, bahkan 1 detik yang lalu itu udah jadi masa lalu.
hasil hari ini itu dari hasil masa lalu yang kita lakuin di masa lalu, bukan hasil nanti ke depan. Apa yang akan kita dapatkan ke depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Kalau hari ini kita melakukan yang terbaik, terus melakukan yang terbaik, terus melakukan yang terbaik, yakin dan percaya masa depan kita akan indah. Jadi hilangkan masa lalu, udah ya, jangan mikirin masa lalu. Dulu saya kayak gini, dulu saya kayak gini, ngapain? Masa lalu udah berlalu, masa depan masih misteri. Kita hidup di sekarang ya, detik ini, menit ini, lakukan yang terbaik, insya Allah hidup kita jauh lebih baik. Nah terus kemudian yang ketiga tadi, sampah itu apa? Pikiran. Nah kebanyakan orang pikirannya negatif, mentang-mentang sekarang hasilnya kurang memuaskan gitu ya, saya lagi banyak utang, terus kemudian akhirnya jadi mindset, wah kayaknya saya nggak bakal sukses, wah saya kayaknya bakal kayak gini, ditagih hutang dan lain-lain lah, rumah saya bakal dibakar, saya bakal dipenjara dan lain sebagainya. Jadi mindset negatif. Ketika mindset negatif, akhirnya keyakinan pun negatif. Ya, keyakinan negatif, tindakan negatif, akhirnya cari utangan lagi, maling, lain-lain. Jadi pastikan jangan sampai hasil menjadikan mindset. Pastikan pikiran kita ini positif. Ya, harusnya mindset yang menjadikan hasil. Ketika mindset kita besar, insya Allah hasil pasti besar. Ya, jadi jauhkan sampah-sampah, hal-hal negatif di pikiran kita supaya pikiran kita tetap cemerlang ya. Pastikan yang kita lihat hal-hal yang positif ya, yang kita dengar hal-hal yang positif, yang kita ucapin hal-hal yang positif. Siap? Siap ya. Nah, siap bekerja keras sampai benar-benar terwujud ya. Nah, terus kemudian yang ketiga harus siap melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Tapi dia nggak siap melakukan perubahan. Yang tadinya mungkin kita santai-santai, nggak siap nih. Misalkan yang tadinya kita tidur terus, akhirnya harus tidur 2 jam, 3 jam. Tapi pengen sukses, pengen kayak Kang Dani dong, 40 hari mobil, siap nggak kerjanya kayak saya? Tadi kan disampaikan tidur cuma 2 jam, 3 jam, kadang-kadang cuma di mobil aja tidurnya. Kenapa? Karena saya mau menjemput perubahan hidup. Saya nggak mau miskin terus. Udah capek miskin. Ya. Nah, rubah semua kebiasaan kita menjadi hal yang positif. Kalau kita mau sukses, kita harus siap. Wah, dan udah susah tuh merubah kebiasaan teh. Yang paksa. Konsepnya paksa bisa terbiasa. Kalau kita nggak memaksakan diri kita, misalkan saya pemalu, nggak memaksakan diri untuk ketemu sama orang terus, kira-kira bisa nggak berubah? Emang awal-awal susah ngomong ya, bingung mau ngomong apa, apalagi di depan banyak orang, bingung mau ngomong apa, orang yang tadinya pendiam pemalu, kosakatanya dikit dan lain sebagainya. Tapi karena saya mau memaksakan diri, akhirnya saya bisa. Nah, terus kemudian setelah bisa jangan berhenti, pastikan jadi kebiasaan. Karena kalau misalkan udah jadi kebiasaan, itu akan menjadi karakter. Ketika udah jadi karakter, insya Allah sukses pasti kita lagi. Ya, berubah kebiasaan. Nah, terus kemudian yang keempat, siap melewati halangan, tantangan, rintangan. Ya, siap melewati halangan, tantangan, rintangan. Nah, yang namanya halangan, tantangan, rintangan dimanapun pasti ada. Mau apapun pekerjaan kita ya, kita mau jadi ustadz, kita mau jadi misalkan karyawan, kita mau jadi apapun ya, jadi pengusaha, jadi mahasiswa dan lain sebagainya, pasti ada halangan, tantangan, rintangan. Kalau misalkan kita nggak mampu melewati halangan, tantangan, rintangan, kira-kira gimana? Mungkin sukses? Misalkan kita jadi karyawan ya, halangan, tantangan, rintangan jadi karyawan apa? Dimarahin ya, jangan sampai kesiangan, betul ya? Kerja harus benar-benar maksimal. Kalau ketahuan bos jelek, kira-kira gimana? Dicat gitu kan, DSP dan lain-lain gitu. Nah, halangan, tantangan, rintangan dimanapun pasti ada. Cuman yang ingin saya sampaikan, di bisnis ini halangan, tantangan, rintangannya apa? Cuma ditolak. Ditolak cuma masalah mental. Harus nggak kita ngeluarin duit gede? Enggak kan? Enggak. Asli. Modal berapa? 1,6 juta. Ya, kalau yang 1,6, ada yang 2,1 yang promo ya. Yang 2,1. Dan kita dapat produk. Dapat produk. Produk berapa? Yang 1,6 dapat produk senilai 2 juta. 8 box. Untung rugi? Untung.
Nggak ada ruginya nggak? Nggak ada. Kalau kita prospek ditolak rugi nggak? Enggak. Kalau misalkan di prospek lagi ditolak rugi nggak? Enggak. Terus kemudian prospek diterima rugi atau untung? Dapat komisi. Kebayang? Iya. Terus jalanin lagi, dapat komisi lagi, untung. Jalanin terus, dapat reward, untung. Jalanin terus, bisa beli aset, untung. Jadi di bisnis ini nggak ada ruginya, yang ada untung. Nah ini, jadi banyak di antara kita belum paham. Kenapa kita down? Karena nggak paham. Kalau paham ya udah. Bisnis kita ini luar biasa gitu. Cuma modal mulut sama tangan kita bisa jadi miliarder. Ya. Siap. Ya. Oke, nah itu yang keempat, yang kelima. Ya. Sukses perlu kendaraan yang tepat. Kendaraan yang tepat. Saya pernah bekerja selama 2 tahun ya. Sebelum saya bekerja minus juga ya, karena saya coba-coba usaha. Waktu SMK kelas 1 ibu saya di rumah sakit Hasan Sadikin. Bapak saya yang ngerawat. Nah, saya di rumah sebagai orang yang pertama gitu ya, yang dari orang tua. Jadi mau nggak mau saya harus menafkahi adik saya. Saya cuma dikasih uang 20.000. Kebayang nggak 20.000? Paling cuma cukup berapa hari? Sehari cukup. 3 jam. Kayak ya. Dan itu lagi bulan puasa. Nah, akhirnya mau nggak mau saya tiap pagi berangkat ke pasar. Buat apa? Jualan buat apa? Buat ya bisa makan. Jadi dari kelas 1 SMK saya udah belajar mandiri. Ya, udah belajar mandiri, nggak hanya ketemu usaha, saya jalani usaha apapun. Nah, pas lulus sekolah saya minus sekian juta lah ya, sekitar 10 jutaan, 12 jutaan. Saya bekerja 2 tahun, tapi belum kunjung lunas hutangnya. Dan punya kreditan motor juga waktu itu. Nah, akhirnya alhamdulillah proses demi proses ya, banyak usaha-usaha yang saya lakuin karena saya tahu kalau misalkan dengan kerjanya 2 tahun dengan kerja aja nggak bisa lunasin hutang saya, apalagi meraih impian saya. Saya pengen mengumrohkan orang tua saya pengen ini, pengen itu, banyak kepengennya. Tapi bingung apa yang harus saya lakuin gitu. Hingga alhamdulillah ketemu bisnis PTBS ini luar biasa ya, bisa merubah kehidupan saya hanya dalam waktu 2 tahun. Bisa dapat 9 motor, 6 mobilio, 3 Pajero dan 2 rumah. Siap. Jadi memang sukses ini perlu kendaraan yang tepat. Ya. Kalau misalkan sehebat-hebatnya kita, misalkan contoh jadi karyawan, sehebat-hebatnya kita jadi karyawan, kepentok sama apa? Gaji. Sehebat apapun kita jadi karyawan, tetap kepentok sama gaji. Naik pangkat, kepentok lagi sama gaji. Betul nggak? Betul. Ya, jadi misalkan jadi pengusaha, ya mau nggak melewati halangan dan rintangannya? Kayak misalkan contoh bangkrutnya siap nggak? Modalnya berapa? Ya, belum lagi pesaingnya saling sikut kiri, sikut kanan. Nah, luar biasa jadi PTBS, nggak bisa sikut kiri, sikut kanan. Yang ada harus rangkul kiri, rangkul kanan, sukseskan kiri, sukses kanan. Kita bisa sukses bersama. Jadi ini 5 hal yang harus kita miliki kalau kita ingin sukses. Siap? Nah, kita udah ada nih. Tinggal kita miliki keyakinannya. Jangan sampai kitanya nggak yakin. Kalau misalkan kitanya nggak yakin, siapa lagi yang mau yakin kepada diri kita? Karena kalau misalkan kita dimanapun, kalau kita nggak yakin, kita nggak sampai ke apapun ya. Terus kemudian kerja keras. Nah, ini kebanyakan orang di kerja kerasnya kurang. Merasa udah melakukan yang terbaik. Padahal kalau misalkan dibandingkan dengan orang yang udah hasil, mereka kerja kerasnya lebih. Misalkan contoh, wah Kang Dani emang gini. Tahu nggak kerja kerasnya? Ya, harus siap. Gitu. Nah, terus kemudian harus siap melakukan perubahan, siap melewati halangan tantangan, dan juga siap memiliki kendaraan udah ada di kendaraan yang tepat kita ya. Insya Allah dengan bisnis PTBS ya, banyak orang yang terbebas hutang riba. Insya Allah impian-impian kita terwujud. Insya Allah bisa umroh ya, dan mengumrohkan, bisa haji menghajikan ya, bisa zakat lebih banyak lagi, bisa membangun pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Amin insya Allah. Karena udah banyak ya, salah satunya ya founder kita Pak Suroto ya, sama Pak Sunario sama Pak Suroto lomba-lomba bangun masjid karena merasa udah tua nggak bisa ngaji gitu. Makanya sering SLC dan lomba-lomba bangun masjid. Jadi jalanin PTBS lomba-lomba bangun masjid buat apa? Buat akhirat, karena udah merasa tua. Bingung pahala apa yang bisa saya persembahkan kepada Yang Maha Kuasa.
akhirnya bangun masjid, bangun pesantren. Pak Suroto kemarin bangun pesantren 1,5 hektar, alhamdulillah ya. Insya Allah dengan bisnis PTBS ini impian-impian kita yang selama ini belum terwujud, insya Allah bisa terwujud. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Gak ada yang mau ditanyakan? Gak ada misteri? Karena banyak yang jadi misteri, kan? Kang Doni kok bisa cepet gitu? Nah, saya lakuin ini semua. Ya. Masih banyak yang harus kita lakuin sebetulnya. Nah, ini baru segelintir ilmu ya yang saya share. Mungkin nanti banyak saya live sering di YouTube, insya Allah. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan ya, diberi kemampuan untuk terus berbagi, supaya makin banyak lagi orang yang sukses di bisnis PTBS. Amin. Ya, yang penting kita terus berjuang, ya, jangan pernah menyerah. Ya, satu hal yang membuat saya terus berjuang di bisnis ini, karena ketika saya minus, ketika orang tua saya sakit, ya, ketika orang tua saya butuh duit, ya nggak bisa buat makan, pinjam ke tetangga, pinjam ke saudara dan lain sebagainya, nggak ada yang ngasih sampai nangis-nangis. Di situ nggak ada orang yang istilahnya apa ya, nggak ada yang membantu. Setidaknya merasakan apa yang kita rasakan. Ketika merasakan pun belum tentu mereka bisa membantu. Ya. Nah, jangan sampai ketika misalkan kita ya apalagi ini kebanyakan masih muda, saya yakin dan percaya suatu saat kita akan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, tulang punggung keluarga, orang tua kita, anak kita, misalkan istri kita ya, dan lain sebagainya. Nah, di situ mungkin kita sadar ya, apakah kita jadi anak yang bermanfaat atau tidak buat keluarga. Apakah selama ini kita udah melakukan yang terbaik atau tidak. Nah, mumpung sekarang ada PTBS yang luar biasa yang bisa merubah kehidupan kita, di mana udah banyak yang membuktikan, kita jalanin serius. Kita jalanin serius. Itu yang membuat saya nggak pernah menyerah. Karena saya tahu hidup ini hanya satu kali. Hidup nggak akan pernah terulang kembali. Jadi pastikan hidup yang satu kali ini menjadi hidup yang spektakuler. Siap? Siap. Oke, mungkin sekian ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, pertemuan malam ini mudah-mudahan jadi berkah. Mudah-mudahan dalam waktu secepat mungkin kawan-kawan semua di sini udah punya mobil cash. Ya, karena saya nggak mau lihat teman-teman nih tahun depan masih pakai motor ya, hujan-hujanan, panas-panasan. Cukup sekarang berjuang habis-habisan, nggak apa-apa kepanasan, nggak apa-apa kehujanan, tapi tahun depan kita udah punya mobil semua. Amin. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.